Shalom, selamat pagi. Kini kita akan segera memulai renungan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan segera memulai renungan pagi kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberikan kami kesehatan dan segala kecukupan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Kita ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Bercerita tentang garam dunia dan terang dunia. Kita baca ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, sekarang kita akan mendalami apa itu garam dunia dan terang dunia. Yang pertama, garam dunia. Apa sih yang dimaksud dengan garam dunia? Nah, artinya kita harus bisa menjadi seseorang yang berpengaruh bagi orang lain. Seperti halnya peran garam. Garam ditambahkan ke dalam makanan, sehingga makanan tersebut yang awalnya memiliki rasa yang kurang enak atau kurang sedap, setelah ditambahkan garam menjadi sedap. Begitupun juga kita sebagai manusia, kita harus menjadi garam dunia. Artinya, kita harus bisa menolong atau membantu orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesusahan atau sedang keadaan terpuruk. Maka, dengan itu kita bisa menjadi garam bagi mereka, sehingga kehidupan mereka bisa terselamatkan, bisa tertolong. Kemudian, terang dunia. Artinya, kita harus bisa menjadi terang dalam dunia, terutama dunia yang gelap. Kita tahu dunia ini semakin hancur, terutama dalam iman manusia. Kita sebagai anak manusia, kita sebagai anak Tuhan, haruslah kita menunjukkan jalan yang benar kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, atau kepada orang lain yang belum mengenal Allah.
kita harus bisa menunjukkan jalan terang Tuhan pada setiap umat manusia, karena itu sudah menjadi perintah Allah. Jadi, kita sebagai umat Allah, sebagai anak Allah, kita harus bisa menjadi garam dunia dan terang dunia. Karena sudah ada tertulis di ayat yang ke-16 yang sudah kita baca, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan upah kemuliaanmu di sisi Allah Bapa di surga. Begitupun juga manusia-manusia yang sudah kita bantu, kita tolong, mereka pun juga akan merasakan kemuliaan Allah Bapa. Sekian renungan pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat tertanam di hati kita, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang berpengaruh bagi orang lain, terutama di bidang mengenai kebaikan dan kebenaran Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai kegiatan renungan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menjadi orang yang berpengaruh kepada orang-orang yang jauh dari Engkau Tuhan. Kiranya orang-orang yang telah kami bantu atau kami tolong ini Tuhan, bisa menjadi semakin dekat denganmu, dan juga kami juga semakin mengerti dan mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.